Awal mula film ini kita diperlihatkan pesawat yang sedang mendarat di sebuah pulau. Ini adalah salah satu awal bencana Direk akan lepas dari penelitian. Di ruang laboratorium banyak para ilmuwan yang sedang mengembangkan dinosaurus. Banyak jenis dinosaurus yang sedang diteliti di ruangan ini. Salah satu ilmuwan ingin menuju ke ruangan Direk dinosaurus yang paling besar dan buas. Ilmuwan tersebut sedang makan cemilan. Parahnya, plastik dari cemilan tersebut dibuang sembarangan sehingga terjatuh dan terbang menuju ke ruang mesin. Semua pintu error tidak bisa ditutup. Para ilmuwan berhamburan keluar dari ruangan merasa takut dan panik. Pada saat pintu tertutup, salah satu ilmuwan yang buang sampah sembarangan ketinggalan di dalam. Saat berhitung untuk membuka pintu, di belakang sudah ada Direk. Satu angkatan tangan, ilmuwan dibawa Direk, seram juga ya. Biasanya di kota macet karena padat kendaraan, namun beda dengan kota yang satu ini, macet karena ada dinosaurus yang jinak akan menyeberang. Petualangan dimulai, pria berjas keren ini memiliki bisnis yang sangat fantastis, di mana dia akan ke sebuah pulau untuk berburu dinosaurus. Tentu tidaklah mungkin hanya dirinya sendiri, ia bersama salah satu perempuan mantan tentara yang sudah berpengalaman. Laki-laki tersebut menjelaskan bisnis yang dia tawarkan, berburu dinosaurus untuk diambil sampelnya. Perempuan tersebut menjawab itu adalah zona pemerintah yang terlarang. Laki-laki tersebut menjawab bukan yang terlarang harus dikunjungi. Awal mula perempuan tersebut agak ragu untuk bergabung. Setelah dia mendengar bayarnya sangat tinggi, ia pun setuju. Mereka berdua menuju ke sebuah pameran fosil dinosaurus, di mana di sana ada dokter yang sangat suka dengan dinosaurus. Mengajak untuk bertualang menuju ke zona terlarang untuk berburu dinosaurus. Dokter menolak karena itu sangat berbahaya. Perempuan tersebut menjelaskan mereka hanya mengambil sampel dinosaurus, yang sebagaimana sampel tersebut untuk dijadikan obat jutaan manusia. Setelah dokter berpikir, udah pameran tersebut pengunjungnya sepi, akhirnya dokter tersebut setuju. Mereka terbang menuju kru kapal yang akan membawa mereka bertualang. Pada saat di lokasi, kru kapal membatalkan kesepakatan yang telah dijanjikan kepada kapten kapal tersebut. Mereka harus pergi sembunyi-sembunyi melewati lautan yang lepas. Yang mulai bertualang ini berani membayar mahal. Berapapun akan dia bayar asal rencananya terlaksana. Perempuan akhirnya merundingkan perjalanan mereka. Datang teman lama dari perempuan tersebut dengan semangat. Tidak menunggu lama mereka berangkat. Di dalam kapal semua tim merencanakan misi yang akan mereka lakukan, berburu dinosaurus yang berada di dalam air luasan hamparan laut. Namun dinosaurus tersebut sering berpindah tempat, jadi lumayan sulit untuk melacak makhluk tersebut. Dengan alat yang canggih yang berada di dalam kapal, bisa melacak keberadaan dinosaurus tersebut. Sebelum mengambil sampel, tim testing alat untuk mengambil sampel, yang bagaimana bentuknya seperti suntikan. Bila nanti ditembak, suntikan tersebut akan lepas sendiri seperti parasut. Di tengah lautan ternyata bukan mereka saja, ada perahu kecil, satu keluarga sedang berlibur. Pada saat perjalanan, di tengah laut mereka melihat dua makhluk yang sedang berenang di dalam laut. Memperlihatkan sirip yang sangat besar berenang di laut. Tidak menunggu lama, guncangan kapal terasa sangat besar. Pada akhirnya kapal mereka terbalik oleh binatang yang sangat besar di dalam air. Parahnya lagi, laki-laki pacar dari perempuan berada dalam kapal. Sebelum keluar, ayah memberitahu kepada laki-laki tersebut untuk ambil radio yang berada di dalam kapal. Penuh rasa kuat untuk keluar dari kapal, akhirnya bisa juga untuk keluar dari kapal. Pada saat berenang di dasar laut, muncul dinosaurus yang besar yang akan terkam laki-laki tersebut. Untung saja selamat dari kejaran binatang yang sangat besar tersebut. Kita diperlihatkan berada di kapal pemburu dinosaurus, membuat sinyal radio bantuan dari kapal yang diserang oleh dinosaurus. Namun untuk salah satu laki-laki yang berada dalam kapal menolak untuk membantu kapal yang tenggelam. Bisa saja mengganggu misi ilegal mereka. Kapten dari kapal bersikeras untuk membantu kapal yang tenggelam. Semua kendali kapal hanya kapten yang pegang penuh. Mau tidak mau, 4 orang yang sedang berlibur di laut akhirnya diselamatkan. Di dalam kapal mereka menjelaskan ada makhluk besar yang menyerang mereka. Kapal pun terjadi terbalik. Terlihat di layar pelacak muncul dinosaurus yang mereka cari dekat dengan kapal mereka. Peralatan semua dipersiapkan. Muncul dari dalam laut sangat besar sekali, lebih besar dari kapal mereka.
Perempuan mantan tentara bersiap-siap untuk membidik dinosaurus tersebut, namun belum ada waktu yang pas. Tidak ada celah, dinosaurus menurunkan kapal sehingga perempuan tersebut bergelantungan di kapal, hampir saja menjadi santapan. Untuk bidikan terakhir, alat sampel diluncurkan, berhasil ditembak, sampel pertama berhasil mereka dapatkan. Semua tim merasa senang, sampel pertama berhasil mereka dapatkan dengan selamat. Mereka melihat muncul dinosaurus yang menyerang kapal mereka kembali lagi dengan jumlah banyak. Dengan sirip yang tebal dan hidup berdampingan, kumpul dinosaurus menyerang kapal. Suasana panik, salah satu kru kapal mencoba untuk melawan dengan cara menembak. Namun tembakan tersebut semuanya meleset. Tidak laki-laki tersebut sadari di belakang muncul dinosaurus. Langsung caplok laki-laki tersebut. Suasana menjadi kacau. Kapal salah satu serangan predator dinosaurus yang ganas untuk memangsa mereka. Salah satu laki-laki yang diselamatkan mereka menyuruh anak perempuan untuk membuka radio bantuan. Pada saat meminta bantuan, laki-laki yang mencari sampel tidak perlu minta bantuan karena ini prosedur mereka. Saling dorong, perempuan tersebut tergelantung di kapal dan hampir menjadi santapan dinosaurus. Dia tahan, perempuan terjatuh. Semua kerabat dari perempuan semuanya terjun ke dalam air untuk selamatkan diri. Untuk tim pemburu sampel, semuanya bergegas untuk kumpulkan semua perlengkapan, mereka akan terjun ke laut. Kapal mereka akan menuju ke pantai dengan kecepatan penuh agar terhindar dari dinosaurus yang sangat besar menyerang mereka. Satu persatu tim terjatuh ke laut untuk selamatkan diri. Sedangkan kapten terus berlayar untuk menahan kapal yang akan mendarat di pinggir pantai. Semua kru kapal selamat, hanya satu yang jadi santapan dinosaurus. Tidak berselang lama, salah satu kru perempuan juga menjadi santapan dinosaurus di pinggir pantai. Sedangkan untuk kelompok keluarga juga berhasil selamat. Mereka semua harus bergerak ke dalam pulau tersebut sebelum dinosaurus kembali lagi. Di dalam penelusuran, dua kelompok yang berpisah untuk menyusuri pulau yang penuh binatang buas dan besar. Sekelompok keluarga yang sedang berlibur mau tidak mau harus berjalan menuju gua dan lembahan hutan yang sangat mengerikan. Untuk sekelompok tim pemburu sampel dinosaurus berjalan dawa dan berbincang apa yang akan terjadi kepada mereka di dalam hutan ini. Ternyata muncul lintah, hampir saja menjadi santapan. Lintah saja bisa sebesar itu, ngeri coy. Di balik semak terlihat binatang kecil yang unik mengikuti anak perempuan. Sepertinya dia jinak dan menyukai anak perempuan tersebut. Pada saat tidur, binatang kecil mengikuti keluarga yang sedang tidur. Salah satu laki-laki berjalan di bebatuan untuk buang air kencing. Tidak dia sadari ternyata ada dua dinosaurus yang siap menerkam laki-laki tersebut. Untung saja tidak jantungan. Datang dinosaurus memiliki sayap menerkam dinosaurus tersebut sehingga laki-laki tersebut selamat. Kita diperlihatkan hamparan rumput yang luas, diperlihatkan dinosaurus yang besar, berjumlah sangat banyak. Semua tim terlihat kagum. Untuk dinosaurus yang satu ini baik, dia tidak makan daging, hanya memakan rumputan. Sampai-sampai dokter pegang kaki dinosaurus tersebut yang sangat besar dan baru pertama kali. Ini adalah sampel kedua mereka untuk diambil. Perempuan membidik leher dari dinosaurus tersebut untuk mengambil sampel yang kedua. Setelah sampel kedua didapatkan, untuk sampel terakhir mereka akan mengambil sampel burung saurus yang bersarang di bukit. Walah. Kita kembali melihat keadaan satu keluarga yang sedang berjuang. Ini akhirnya terjatuh ke jurang dan berguling ke bawah. Pada saat mereka melihat ke depan, ada salah satu perahu yang berada di pinggir sungai. Untuk melanjutkan perjalanan mereka agar cepat, harus mengambil perahu tersebut yang akan ambil perahu anak perempuan. Betapa terkejutnya, ada dinosaurus yang sudah menjadi bangkai. Muncul satu dinosaurus kecil merasa ketakutan. Alamak, ternyata ada raja dinosaurus yang besar sedang tidur pulas, memperlihatkan mulut dan gigi yang sangat besar. Perempuan tersebut melangkah sangat hati-hati agar tidak dinosaurus tersebut terbangun. Pada saat menarik perahu, bikin kagetnya perahu tersebut dibuka di depan kepala dinosaurus tersebut pun terbangun. Waduh. Kok bisa dibuka di depannya sih? Ya terbangunlah. Terjadilah kejar-kejaran dinosaurus dengan satu kelompok di dalam perahu mengikuti sungai. Bisa saja satu santapan dinosaurus pun tidak akan kenyang. Menjadi masalah telah mengusik binatang tersebut. Dengan air yang sangat deras, untung saja sekelompok keluarga tersebut berhasil diselamatkan oleh batu yang berada di pinggir sungai. Sehingga dinosaurus tersebut kabur dan merasa bete. Sudah berada di atas bukit untuk menuju ke sarang burung raksasa, dua laki-laki dan satu perempuan terjun ke bawah menggunakan tali.
Untuk dua laki-laki menunggu di atas untuk menarik dan menjaga tali. Betapa terkejutnya dokter melihat telur burung yang sangat besar. Menjadi kesempatan untuk mengambil sampel dari telur tersebut. Telur disuntik untuk diambil sampel yang terakhir. Si botak berada di tebingan, datang burung yang sangat besar terbang menuju sarangnya. Tidak bisa berkata dan bergerak melihat burung yang sangat besar, sedang marah telurnya diganggu. Di atas bukit, jadi tarik-menarik dengan burung raksasa tersebut, sehingga dokter terlempar keluar. Sedangkan untuk laki-laki satunya jadi santapan burung tersebut. Burung tersebut lari ke atas dan serang pria yang di atas. Untuk selamatkan diri, mereka semua masuk ke dalam terowongan yang berada di atas bukit tersebut yang menuju ke bawah. Sedangkan dokter terjatuh karena talinya putus, untung saja jatuh di dalam air. Kita diperlihatkan sekelompok keluarga sedang mendayung menuju sebuah permukiman. Sebagaimana dulunya tempat laboratorium dinosaurus yang kita lihat di awal film. Mereka masuk ke dalam untuk minta bantuan, namun tidak ada satupun orang yang berada di tempat tersebut. Untuk tim pemburu dinosaurus juga masuk di kawasan tersebut. Mereka melihat jejak kaki yang berarti di sini ada orang. Akhirnya mereka bertemu kembali. Untuk anak perempuan marah kepada salah satu laki-laki yang membuat dia terjatuh di kapal. Laki-laki tersebut tenangkan perempuan itu. Semua salah paham. Helikopter akan datang ke sini mengejar laki-laki tersebut. Mereka dikagetkan muncul dinosaurus yang beda dari yang lain. Mereka punya sayap, bisa terbang. Bukan hanya satu, jumlah mereka banyak. Satu persatu dinosaurus tersebut serang semua yang ada di sana. Ada yang masuk ke dalam market, ada yang di bawah mobil, dan ada yang masuk ke dalam laboratorium. Parahnya lagi, salah satu dinosaurus masuk dari atap. Untung saja anak kecil tersebut masuk ke dalam lemari. Dinosaurus yang satu ini bukan hanya buas, juga pintar. Semua keluarga masuk ke dalam terowongan yang lebih aman. Tetap saja dinosaurus juga masuk ke dalam terowongan. Dokter yang merasa ketakutan sembunyi di balik tembok. Muncul helikopter, mereka tidak akan helikopter tersebut hanya melintas, tidak mengetahui lokasi mereka. Sedangkan untuk satu laki-laki yang membawa sampel dinosaurus sembunyi di balik mobil dan ternyata dinosaurus mengetahui. Tidak ada cara lain, laki-laki tersebut tancap gas pergi menggunakan mobil di perjalanan dengan kecepatan penuh. Sedangkan perempuan melihat dinosaurus masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Begitu juga dengan perempuan masuk ke dalam terowongan tersebut. Dokter setelah tembak flare, helikopter tersebut kembali lagi. Namun tidak disangka ada direct mencaplok pesawat tersebut lalu dilempar. Semua kelompok masuk ke dalam terowongan tersebut untuk menuju ke arah sungai. Dokter berkata tidak ada helikopter yang selamat. Pada saat ingin keluar dari terowongan, muncul dinosaurus di belakang. Untung saja perempuan tepat waktu untuk keluar senjata dan akhirnya dinosaurus tewas. Mereka sudah berada di ujung terowongan untuk selamatkan diri, namun pintu terowongan yang terkunci harus terbuka dari luar terowongan. Sedangkan dinosaurus lainnya sedang berusaha untuk kejar mereka dari atas, menggunakan taring mereka yang tajam untuk membuka besi. Tidak ada yang bisa masuk celah besi tersebut, anak kecil nekat untuk membuka gerbang. Terkejutnya lagi, Direk sudah menunggu mereka dari depan, apalagi anak perempuan berada di depannya. Dari kejauhan, mobil melaju sangat kencang untuk tabrak Direk. Namun apa daya, satu tangkapan tangan laki-laki tersebut dicaplok oleh Direk. Pada saat mereka akan pergi menggunakan perahu, Direk muncul. Semua orang merasa takut. Direk sangat tertarik dengan cahaya. Kapten pancing Direk tersebut dengan cahaya untuk selamatkan rekannya. Dengan perlahan dia masuk ke dalam sungai untuk mengarahkan Direk menjauh dari rekannya. Tidak ada pilihan, mereka harus segera keluar dari pulau ini. Di sini banyak binatang buas yang sangat menakutkan. Merasa perlu terharu kejadian yang mereka alami, Kapten merelakan dirinya untuk rekannya sendiri. Namun nasib berkata lain, di kejauhan terlihat pancaran flare yang memancar, yang berarti menandakan Kapten masih selamat. Kapal pun putar balik menuju ke lokasi flare tersebut, Kapten pun selamat. Sungguh petualang yang sangat menegangkan, di mana perjuangan seorang kapten untuk rekan-rekannya selamat.